Percopeser di sini dan video ini saya akan menganalisis One Piece untuk chapter baru yaitu di chapter 1022. Nah mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Those stories, I'm a fool for your love. Nah seperti biasa sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Serta pastikan sebelum kalian komen atau apapun, kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Dan buat kalian juga yang ingin merchandise Devil Nomi, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video. Oke, di sini kita akan bahas untuk chapter terbaru alias ya namanya bongkar tuntas. Apa aja sih hal penting yang bisa dikuak lebih dalam di chapter itu? Dan buat yang belum tahu alurnya seperti apa, ya seperti biasa kalian bisa langsung masuk ke video reviewnya terlebih dahulu dengan klik kartu di atas kanan ini. Oke, kita akan mulai untuk video ini dari cover request seperti biasa, yang ternyata belum masuk ke cover story nih. Di sini kita lihat Leo dan para suku tontata yang lain sedang bermain petak umpet di dalam bunga-bungaan itu. Terlihat ada Bian, King Gancho, dan yang lain-lain. Tapi yang lucu juga dari Leo ini dimana topi bajak lautnya dan logo ini ya mirip banget sama logonya Mugiwara bukan? Nah, kita masuk dulu ke chapter ini. Di awal kita melihat dikatakan jumlah pasukan sudah semakin dekat walaupun tidak dikatakan berapa angka jelasnya di antara pasukan dari bajak laut Kaido ini. Tapi yang jelas para Tobiropo ini sudah tumbang semua. Bahkan di sini ditulis oleh narator sebagai The Mighty Tobiropo. Ya memang benar-benar mighty-nya lah untuk sekelompok bajak laut yang besar ini. Yang berarti jika The Mighty-nya atau officernya sudah kalah seperti ini, jelaslah tidak akan begitu berarti lagi untuk jumlah yang ada itu. Mungkin yang tersisa hanyalah para bencana seperti Inu yang melawan Jack, lalu juga King dan Queen juga. Dan beberapa karakter lain yang masih layak diperhitungkan seperti Perospero yang sudah ditampol oleh Nekomamushi keluar dari area panggung. Lalu masih ada Hawkins juga yang masih melawan killer yang akan kita bahas juga di sini. Apo yang seharusnya masih melawan X-Drake tapi belum diperlihatkan. Jadi keinget komen kalian di salah satu video bahwa dimana headliners lebih kuat ya dari Tobiropo. Yang dimaksud ini sebenarnya Hawkins dan Apo. Ya jelaslah mereka ini seorang supernova. Lalu pihak lain juga yang masih belum melakukan apa-apa nih alias para CP0. Kita masih belum tahu apa yang akan dilakukan, apakah ikut bertarung atau hanya menjadi pengamat saja. Dan tentu saja yang paling utama adalah kedua Yonkou ini, Big Mom dan Kaido, yang menurut saya levelnya sangat jauh sekali lah dibanding orang-orang yang sudah dikalahkan selama ini. Dan buat yang bingung, kok Wushu dan Sasaki yang kalah itu masih di mode Zoan-nya? Ya bagi pengguna Zoan, wujud mereka ini sama seperti wujud manusia biasalah. Mau di Zoan kek, mau di manusianya atau di hybridnya itu fungsinya sama, jadi nggak ngaruh jika dalam keadaan pingsan atau tidak. Lalu yang mungkin jadi pertanyaan lagi, loh bang kenapa numbers nggak disebut? Sejujurnya menurut saya numbers ini terlalu lemah juga jika dibilang sebagai ancaman untuk pasukan kita lah. Satu hit oleh Luffy, Drake, dan juga Yamato. Tidak worth it banget jika menyinggung tentang numbers ini. Ya memang hanya sedikit hype saja di awalnya lah, tapi ternyata ya begitu doang. Di sini pun Onigashima masih terus mendekati ke ibu kota bunga. Semoga kita bisa tahu nih apa kegunaan dari Gunung Fuji di arc ini karena dari awal terlihat tapi masih belum tahu puncaknya seperti apa atau daerah sekitarnya bukan? Dan yang lebih gila lagi sebenarnya, Kaido masih dalam proses memindahkan Onigashima ini sambil melawan seluruh orang-orang di Onigashima yaitu Scabbard, First Generation, dan sekarang Yamato. Dengan luka juga yang sudah dia terima sebanyak itu yang pernah saya bahas di video ini, dia masih memindahkan sesuatu sebesar Onigashima. Dan sini terlihat pertarungan antar ninja. Satu jurus yang baru diperlihatkan oleh Ninpo dari Fukurokuju ini sepertinya itu hanya murni menggerakkan bagian tubuh saja ya. Untuk dari Raizo, dia bisa membuat cloning yang jelas lah itu kemampuan dari buah iblisnya alias Maki Maki Nomi. Dimana Maki ini berarti gulungan lah yang lagi-lagi menurut saya ini salah satu buah iblis dengan kemampuan yang tidak terbatas. Kita tidak tahu apa batasan dan isi dari gulungan itu. Sebelumnya dia bahkan bisa mendispel serangan Bullbritnya Kaido dan mengeluarkannya ke tubuhnya. Persis seperti kemampuan Kanjuro lah yang menurut saya salah satu buah iblis tanpa batas jika mempunyai imajinasi yang luar biasa. Dan hal menarik di sini adalah
bahwa Raizo pun ikut berkata terkait datangnya Fajar di Wano Kuni ini. Yang entah apakah semua Skabar tahu tentang hal itu dan apakah Oden menceritakan tentang daun juga. Karena dari flashback Oden ini yang berkata tentang membuka batasan Wano Kuni dan tidak sampai ke daun ini. Dia pun bilang bahwa Momonosuke akan menjadi shogun berikutnya, ya pastilah dengan kemampuan juku-jukunya. Jika Momo ini menjadi dewasa, kemungkinan untuk dia menjadi shogun sangat tinggi sekali. Di sini juga kita bisa melihat para Skabar yang lain tersisa Izo, Kawamatsu, dan Denjiro yang masih belum berperan lah untuk part 2 dari pertarungan mereka. Yang bisa saya bilang ketiga orang ini adalah samurai terkuat Oden saat ini, dimana sebelumnya Asura tapi terlihat dia sudah terkapar. Dimana Izo yang pergi jadi tidak ikut perang 20 tahun yang lalu, wajarlah jika dia disebut sebagai orang terkuat juga, karena dia juga menjadi komandan di Shirohige. Dan 3 pasukan kekuatan luar biasa lain yang sekarang tersisa Kawamatsu dan juga Denjiro, bukankah akan sangat sia-sia jika tidak diberi peran melawan orang yang sangat kuat? Kira-kira siapa ya menurut kalian yang akan mereka lawan? Karena menurut saya untuk Inuarashi ini saya kurang yakin sih jika dia bisa by one melawan Jack. Tapi Hawkins dan Perospero sepertinya tidak akan butuh bantuan. Killer dan Neko ini perlu mengalahkan 1 versus 1 musuh ini. Mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar siapa ya kira-kira lawan dari Denjiro, Izo, dan juga Kawamatsu. Mungkin akan sangat pas sekali jika mereka melawan si Pinol ya, jika akhirnya mereka memutuskan untuk bertarung. Oke, lalu kita berpindah ke Hawkins dan Killer. Hal luar biasa dari Hawkins bisa membuat santet dari karakter Excalibur Kid ini dengan Hosoku Haki. Yang entahlah bagaimana dia melakukan hal seperti itu. Jika dia bisa menghubungkan siapapun dengan voodoo-nya, jika semudah itu, kenapa dia tidak membuat voodoo-nya dari Yonkou? Ya dari tubuh Kaido lah, dimana kekuatannya sangat kuat seperti itu. Bisa kita bilang Hawkins ini menjadi ya invincible lah, tidak terkalahkan. Dan ada yang bilang juga nih, kalau Hawkins pinter dia tinggal serang tangan Kid doang yang potong dong kan gak ngaruh ke Kidnya. Ya memang benar sih, mungkin efeknya hanya berpengaruh sekali, tapi setelah boneka voodoo-nya hancur, ya sudah tidak akan berpengaruh lagi. Dan jika dilihat dari Kid yang terluka cukup parah setelah terkena satu serangan dari killer ini, berarti dapat kita bilang hal yang diterima itu di-convert 100% ke tubuh Kid ini, alias ke tubuh orang yang disantet. Ini sebenarnya jauh lebih kuat dibandingkan kita menyerang tubuh Kid secara langsung karena pasti bisa ditahan dengan haki, tapi jika menyerang voodoo ini, efeknya masuk 100%. Ini benar-benar sesuatu yang sangat mengerikan. Dan kita berpindah ke panggung utama dulu nih, dimana ada kata-kata menarik dari Perospero kepada Sanji yang menyebutnya produk gagal dari Germa. Apakah Sanji benar-benar gagal ya? Untuk ini sebenarnya akan saya bahas juga di next video, jadi ya kita tunggu saja. Dan yang menarik di sini adalah King yang dapat menciptakan api dari tubuhnya seperti itu bukanlah hal yang sangat aneh. Bahkan dia menamai serangannya Andon yang berarti Kaisar Api. Dimana ini sama persis dengan jurus dari S juga dari NKNT yang disebut berarti Kaisar Api juga. Walaupun sepertinya dia tidak bisa membuat api semasif Merah Meranomi, tapi pengontrolan dan efeknya pun tidak bisa kita anggap remeh sih. Dan dari panel ini cukup jelas ya, tubuh dari King ini benar-benar besar sekali. King si api, bukan King the Wildfire lagi. Ini sebutan dari Marco kepada King yang sepertinya dahulu memang ada satu ras khusus yang bisa mengontrol api ini seperti kata Marco. Dan dia tinggal di puncak dari Red Line. Lalu mengingat kata-kata Big Mom juga bahwa King ini adalah satu-satu yang tersisa dari rasnya itu, sejujurnya saya tidak yakin ras tersebut akan punah terutama untuk serial One Piece ini. Dan mengenai kata-kata yang dulu ada di puncak Red Line, saya pun cukup curiga jika ras ini dulu berperang bersama Ancient Kingdom melawan World Government. Makanya menurut saya ras ini pasti akan membawa petunjuk lagi untuk masa depan dan tidak akan berhenti sampai di sini. Nah, tapi yang paling menarik dari chapter ini yang bahkan jadi judul juga sih adalah bahkan King dan Marco pun mereka mengakui tentang keberadaan dari Zoro ini. Tentang King yang berkata bahwa kita perlu mencari Zoro dan membunuhnya sebelum dia berhasil bangkit kembali. Yang notabene jika hanya ingin mengurangi pasukan musuh, bukankah lebih baik mereka berdua menghajar Sanji sampai tidak bisa bergerak atau menghajar Marco ini dibanding mereka harus fokus mencari Zoro ini. Sejujurnya itu pun bisa menjadi langkah yang baik, tapi di sini mereka tetap fokus dan mencari untuk menahan agar Zoro ini tidak bangkit kembali. Dan yang lebih menarik lagi, kita lihat sebelumnya Marco dalam keadaan tidak dapat bergerak.
Intinya dia sudah sampai batas lah, tapi di sini dia seperti mengarahkan tubuhnya untuk menahan King yang mengincar Zoro. Dan di saat Sanji juga dihajar oleh keduanya, Marco punya prioritas yang lebih penting, yaitu menolong seseorang seperti Zoro ini. Nah, pasti dari sini banyak yang bilang, males miminnya fanboy Zoro bahas Zoro mulu dilebih-lebihin. Ya padahal sih saya selalu ngebahas karakter Mugiwara lain jika kalian perhatikan selain Zoro dan juga Luffy. Untuk Sanji juga saya pernah bahas yang fitnya sangat luar biasa sekali dengan Ken Bunsoku yang menurut saya sangat hebat ini. Ya mungkin kalian bisa tonton untuk itu di video inilah tentang kehebatan dari Sanji. Bahkan saya pun bahas Jinbei, Usopp, dan Robin yang mereka semua saya bahas fitnya. Jadi jika bilang ini fanboy Zoro, wah sepertinya sih tidak cukup masuk akal jika saya membahas hal yang lain dan menghebatkan mereka juga. Jelas di sini saya juga tidak menyangkal keduanya ini, Zoro dan Sanji, adalah sayap bagi Raja Bajak Laut, bagi Luffy. Tepat seperti perkataan narator inilah, tapi yang saya coba highlight di sini hanyalah perkataan atau tindakan dari karakter lain yang tepatnya non Mugiwara. Ya sebenarnya sudah saya bahas sih di review tentang kata-kata dari Marco ini, tapi oke lah akan saya bahas ulang mengenai kata-katanya. Mengenai kata-kata Marco ini terkait sudah waktunya bagi bintang untuk masuk ke panggung. Tepat seperti judul chapter A Star's Entrance, dan tahukah apa yang menarik dari kata-kata itu atau kanji yang digunakan? Dimana kata-kata yang Marco gunakan ini yaitu Hanagata. Ini berarti bintang, tapi karena tema dari Wano Kuni ini sama persis diambil dari drama Kabuki, dimana Hanagata ini sama artinya dengan seorang bintang dipertunjukkan yang sangat penting atau bisa disebut sebagai karakter yang paling penting atau sangat krusial di babak tersebut. Dan yang lebih penting lagi adalah Marco berkata seperti itu saat Zoro ini bangkit. Ingat, Zoro bukan Sanji. Dan di sini dia bilang bintang sudah masuk ke panggung. Padahal toh dari tadi Sanji pun sudah berada di panggung tersebut dan menahan mereka semua kan, Queen lalu juga orang-orang yang lain, dan Marco pun sebelumnya menahan King. Dimana dari satu full ini Zoro memang sebelumnya berada di puncak Onigashima dan tidak ikut bertarung di bawah. Tapi di sini akhirnya Marco berkata jika bintang sudah datang ke panggung, dan itu adalah Zoro yang telah disembuhkan. Oke, dapatkan kalian arti dari kanji Jepang ya, dan jelas itu bukan bahas karakter lain seperti Sanji yang sudah ada di panggung itu dari tadi. Dan bahkan ada yang ngomen juga nih, bang itu sih bahas Luffy yang sudah sampai di Onigashima. Ya menurut saya tentu tidak, walaupun mungkin Marco punya Ken Bunsoku dan merasakan Luffy sudah sampai. Tapi konteks yang dia katakan itu adalah tidak lain dan tidak bukan tentang Zoro yang sudah masuk ke panggung ini yang rela dia memaksa tubuhnya di saat tidak bisa bergerak. Dan perlu diingat, Oda ini bikin judul chapter bukan untuk next chapter kedepannya lah, tapi untuk saat ini. Jika ada yang bilang jika bintang yang dimaksud dari judul chapter ini mungkin untuk chapter-chapter depan seperti Luffy yang masuk, itu sangat tidak masuk akal. Toh judul A Star's Entrance ini ya untuk apa yang terjadi di chapter ini saja, dan itu adalah kemunculan atau kebangkitan dari Babang Zoro kita. Lagi-lagi karena Sanji ini sebelumnya sudah berada di sana dan sudah beraksi di panggung utama, tapi Zoro akhirnya baru masuk lagi dan jelaslah ini judulnya untuk Zoro. Sejujurnya tidak aneh sih jika mereka pun takut akan kemampuan Zoro ini, toh dia saja di puncak Onigashima berhasil melukai kaptennya yaitu Kaido dan itu pun permanen. Yang Luffy sendiri saja belum bisa membuat luka permanen seperti itu kepada Kaido. Ya walaupun pasti nanti bisa sih setelah rematch. Nah jadi menurut saya itulah untuk pembahasan dan analisis yang lebih dalam terkait chapter 1022 ini. Ya memang jika kita hanya baca dari satu translate saja akan terjadi yang namanya miskom dan bias lah tentang yang mendukung ini atau mendukung itu. Tapi kalau kita coba baca dari berbagai translate kita bakal bisa menyimpulkan satu poin yang pentingnya. Dimana ada translate dari A, dari B, dan C, kita bisa menyimpulkan satu hal sendiri setelah mengkonversi ketiga translate itu. Ini jika kita mengambil 3 contoh ya, jika lebih banyak lebih baik. Dan itulah untuk video kali ini, kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share dengan teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.